Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Jawa atau Wong Jawa anak keturunannya dewa. Nama Pulau Jawa di zaman dulu kala merupakan satu dari gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang disebut Nusantara. Pada dulu kala dinamakan Swetadwipa. Seluruh gugusan kepulauan di Asia Selatan dan Tenggara dinamakan anak benua atau gugusan pulau-pulau Jawata. Dahulu anak benua di India disebut Jambudwipa, sedangkan seluruh kepulauan Nusantara disebut Swetadwipa. Karena Jambudwipa dan Swetadwipa berasal dari daerah yang sama, maka tidak heran kalau budayanya banyak yang menyerupai atau dalam perkembangan saling mempengaruhi, dan perkembangan geografis pada 20 hingga 36 juta tahun lalu di Asia bagian selatan terjadi proses bergeraknya anak benua India ke utara, mengakibatkan tabrakan dengan lempengan yang di utara. Akibatnya ada tanah yang mencuat ke atas yang kini dikenal sebagai Gunung Himalaya. Pada saat itu dataran Cina masih terendam lautan. Anak benua yang di selatan dan tenggara yaitu Jawata, termasuk Swetadwipa dan Jawadwipa, muncul sebagai pulau-pulau mata rantai gunung berapi. Keturunan dewa dalam cerita kuno dikatakan bahwa orang Jawa itu anak keturunan atau berasal dari dewa. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa disebut Wong Jawa. Dalam bahasa Ngoko sehari-hari, artinya Wong itu dari kata Wahong Jawa, yang artinya orang Jawa itu adalah anak keturunannya dewa. Begitu pula tiang Jawa itu dari kata Tihiang. Jawa artinya juga sama, yaitu anak keturunan dewa. Dalam bahasa Kromo Inggil atau halus, Jawata artinya adalah dewa, gurunya orang Jawa. Menurut pedalangan wayang kulit, keindahan Pulau Jawa di kala itu telah menarik perhatian dewa-dewi dari Kahyangan, sehingga mereka turun ke Marcapada tanah Jawa dan membangun kerajaan-kerajaan pertama di Jawadwipa. Yang pertama Raja Kediri. Jayabaya adalah Dewa Wisnu yang turun dari Kahyangan. Jayabaya amat populer di Jawa dan Indonesia karena ramalannya yang akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini dan berisi nasihat-nasihat bijak bagi mereka yang memegang tampuk pemimpin negara, para priyayi atau pejabat negara, tetapi juga untuk kawula biasa. Ajarannya mengenai perilaku yang baik benar sebenarnya juga mempunyai kebenaran universal. Kerajaan pertama di Jawadwipa menurut salah satu sumber adalah kerajaan dewa pertama di Pulau Jawa. Letaknya di Gunung Gede Merak dengan rajanya Dewa Eso atau Dewa Warman yang bergelar Wisnu Dewa. Ini melambangkan Dewa Kahyangan. Permaisurnya bernama Dewi Pratiwi, nama dari Dewi Bumi. Dia adalah putri dari seorang begawan Jawa yang terkenal, yaitu Begawan Lembu Suro yang tinggi ilmunya atau pengetahuan spiritualnya, yang mampu hidup di 7 dimensi alam atau Garbo Pitu, tinggal di Dieng atau letak geografis di Jawa Tengah. Dieng dari kata Adihyang yang artinya sukma yang sempurna.
Perkawinan Wisnu Dewa dengan Dewi Pratiwi melambangkan turunnya dewa yang berupa sukma untuk menetap di bumi. Keberadaannya di bumi aman dan bisa berkembang karena didukung oleh daya kekuatan bumi yang digambarkan sebagai Begawan Lembu Suro. Betara Guru. Kecantikan Pulau Jawa bahkan menarik hati rajanya para dewa, yaitu Betara Guru untuk mendirikan kerajaan di bumi. Turunlah dia dari domainnya di Swargaloka dan memilih tempat tinggal di Gunung Mahendra atau kini disebut Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara Surakarta dan Madiun. Betara Guru punya nama lain, yaitu Sang Hyang Jagatnoto, ratunya Jagat Raya, dan Sang Hyang Girinoto, ratunya gunung-gunung. Di kerajaan Mahendra, surga yang agung, Betara Guru memakai nama Ratu Mahadewa. Karaton kerajaan Mahendra dibangun mirip seperti karatonnya yang di Kahyangan. Piranti-piranti surga juga dibuat, antara lain gamelan, seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa dengan menikmati alunan suaranya yang merdu, dan saat sedang menari atau olah bekso. Menari atau olah bekso itu bukanlah sekedar mengayunkan raga mengikuti ritme musik, tetapi merupakan latihan untuk konsentrasi dan selanjutnya kontemplasi untuk mengenal jati diri dan menemui Sang Pencipta, atau seperti yoga dalam arti yang sebenarnya. Nama gamelan itu adalah Lokananta. Yang kedua, patung-patung penjaga istana, yaitu Cingkarabala dan Balaupata, yang diletakkan di kanan kiri pintu gerbang istana. Artinya, istana dijaga kuat sehingga aman. Yang ketiga, pusaka berupa keris, cakra, tombak, panah, dan lain-lain dibuat oleh empu terkenal, yaitu Empu Ramadi, raja dewa yang lain setelah para dewa bisa tenang tinggal di bumi Jawa, menikah dengan putri pribumi dan punya anak keturunan. Betara Guru kembali ke Kahyangan. Beberapa putranya ditunjuk untuk meneruskan memimpin kerajaan-kerajaan selain di Jawa, juga di Sumatera dan Bali. Di Sumatera, Sang Hyang Sambo bergelar Sri Maharaja Maldewa di Kerajaan Medang Prawa di Gunung Rajabasa atau di dekat Ceylon yang sekarang ada di negeri Maldives. Di Bali, Sang Hyang Bayu yang bergelar Sri Maharaja Bimo di Gunung Karang, kerajaannya Medangkora atau Pulau Bali, juga terkenal sebagai Pulau Dewata. Di Jawa, yang pertama Sang Hyang Brahma yang bergelar Sri Maharaja Sunda di Gunung Mahera Anyar, Jawa Barat, kerajaannya Medanggili. Asal mulanya penduduk yang tinggal di Jawa bagian barat yang disebut orang Sunda. Yang kedua, Sang Hyang Wisnu yang bergelar Sri Maharaja Suman di Gunung Koro, Gunung Slamet, Jawa Tengah, kerajaannya Medangpuro. Yang ketiga, Sang Hyang Indra bergelar Sri Maharaja Sakra di Gunung Mahameru, Semeru, Jawa Timur, kerajaannya Medanggana, karaton di puncak gunung. Menarik untuk diperhatikan bahwa para dewa selalu membangun keraton di puncak-puncak gunung. Ini menggambarkan dewa itu berasal dari langit, dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi di atas itu artinya bersih, jauh dari hal-hal kotor. Sikap harus dijaga tetap suci, baik, benar, sopan bagi dewa yang telah menjadi manusia dan tinggal di bumi.
Bumi Samboro ini artinya tanah yang menjulang ke langit. Dalam kebatinan kejawen, contohnya adalah Gunung Dieng atau Adihyang. Maksudnya supaya orang selama masih hidup di dunia mencapai puncak pengetahuan spiritual, mendapatkan pencerahan jiwani, tinggi ilmunya, suci lahir dan batin. Puncak itu adalah Adihyang atau Bumi Samboro, Dewa Ngejawentah atau dewa yang menampakkan diri. Dewa yang berbadan cahaya bisa menampakkan diri dan dilihat oleh saudara-saudara kita yang telah tinggi tingkat kebatinannya, yang sudah bontos ilmu sejatinya. Artinya sudah melihat kasunyatan atau kenyataan sejati. Dipandang dari sudut spiritualitas, turunnya dewa ke bumi adalah gambaran dari merasuknya sukma, spirit, jiwa ke dalam badan manusia dan lalu menjadi manusia. Oleh karena itu, manusia termasuk manusia Jawa adalah berasal dari sukma, spirit, atau dewa. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari Jawa atau wong Jawa anak keturunannya dewa. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.